Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 20 Mei 2021, hari yang cukup menarik. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang sudah lumayan menarik. Sebelumnya, mohon maaf kemarin saya tidak bisa bikin konten karena ada sesuatu yang urgent yang tidak bisa membuat saya bikin konten. Jadi untuk konten kemarin yang harian tidak ada, dan ya semoga setelah ini saya sudah bisa bikin konten lagi setiap hari. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan komen aja di YouTube atau DM Instagram. Terima kasih juga buat teman-teman untuk main supportnya juga. Nanti setiap pertanyaan dari teman-teman akan saya balas kalau misalkan saya sudah ada waktu, pasti santai aja. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, kita akan langsung masuk ke analisanya aja. Kita mulai dari transaksi sama foreign flow dulu. Hari ini transaksi 10,5 triliun, cukup besar, udah tidak bermain di 8-9 triliun lagi ya, kayak waktu di sini. Transaksinya udah mulai meningkat. Kalau besar udah 12, kalau kecil ya ini sekitar 10, triliun. Semoga 10,5 triliun ya. Semoga aja tetap konsisten biar IHSG itu ada pergerakan yang signifikan gitu. Jadi tidak geraknya lambat-lambat, enggak. Kayak misalkan kayak kripto gitu. Maksudnya kalau orang bilang kripto itu sekali koreksi 30%, sekali koreksi 30%. Tapi sebenarnya kalau trader itu malah suka dengan itu. Kenapa? Ya kayak dia beres dan volatile gitu, cepet. Kalau misalkan mau koreksi juga dia langsung cepet, sehari 2 hari kelar untuk target koreksinya, habis itu segera rebound gitu. Kayak Bitcoin itu kan juga udah rebound ya, kalau saham ini kan masih belum ya. Bitcoin kemarin ada inverted head and shoulder yang besar, lalu dia koreksi, targetnya udah terpenuhi. Bahkan ada 2 bearish pattern ya, yang pertama rising wedge, sama kedua itu ada inverted head and shoulder. Itu nggak sampai 2 hari 3 hari itu targetnya udah terpenuhi semua. Kenapa? Ya karena dia sangat volatile. Jadi itu enaknya volatile, dan enaknya lagi buat trader memang volatilitas itu dibutuhkan, karena ya untuk pergerakan harga, cari capital gain kan, seperti itu. Cuman ya kita beda, kita di saham ini volatile tidak sevolatile kripto, tapi ya cukup volatile juga, seperti itu. Jadi ya dinikmati aja untuk pergerakannya dari saham ini, seperti itu. Kalau dilihat memang kemarin-kemarin sudah ada beberapa yang rebound ya, kayak kemarin Bitcoin itu udah rebound duluan, terus juga bursa-bursa pasar lain juga udah ada yang rebound ya, kayak Tokyo, Singapura itu kan hari ini juga udah pada hijau. IHSG juga sebenarnya candlenya cukup bagus. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya ini bisa jadi bullish harami ya. Jadi ketika ada penurunan terus bentuknya seperti ini kan kayak ibu mengandung gitu, itu harusnya besok lanjut hijau. Tapi apakah bisa? Ya, nanti kita lihat aja buat besok. Nah terus kenapa kok hari ini hijau? Karena sebenarnya IHSG juga udah sampai dekat sama supportnya ya. Di sini kan ada support nih di sekitar 5733 shadownya yang ini waktu dia rebound. Terus selain itu juga dia udah deket sama EMA 200-nya. Ini kebetulan kemarin habis pakai EMA moving average ya, yang simple. Biasa ini udah mulai deket sama EMA 200 ya. Itu kan support kuat dari IHSG untuk support dynamicnya, seperti itu. Mungkin bisa juga dia ngeretest EMA-nya ini ya, MA-nya ini, karena setelah dia breakout kemarin di sini di 30 November itu MA 200-nya itu belum pernah di-retest, dan ya sebenarnya memang lebih bagus kalau di-retest. Jadi harapannya MA 200 ini nanti sudah bisa menahan di area 5700 ini, seperti itu. Kalau misalkan bagus jeleknya, kalau menurut saya hari ini masih belum ada konfirmasi. Lebih baik kalau mau lebih aman tunggu konfirmasi dulu, karena bisa jadi ini kayak gini tuh namanya dead cat bounce ya. Ketika setiap ada penaikan tuh pasti ada penurunan juga, sebaliknya juga ketika turun tuh pasti ada kenaikan juga. Karena ya ada yang ketika udah nyampe angka tertentu ada yang serok, ketika udah naik banyak ada yang take profit, seperti itu. Kayak misalkan kita lihat waktu rally dari Oktober sampai Januari kemarin juga kan ada banyak merah-merah juga nih. Naik terus ada merah lagi, naik lagi, merah lagi, naik lagi, merah lagi, seperti itu. Jadi ya sama aja, turun ada hijau, turun ada mantul seperti itu. Nah
Yang bahaya itu adalah kalau misalkan dead cat bounce ini udah kita manfaatkan buat all in, itu bahaya. Tapi kalau lebih aman, lebih baik tunggu konfirmasi dulu. Entah dia membuat sebuah base lalu ada tanda-tanda reversal seperti itu. Yang pasti sekarang sudah di angka yang sebenarnya udah kena support, udah deket dengan support klasik, udah kena support klasik sih. Ya udah deket sih berarti. Udah deket support klasik sama udah mau kena EMA 200-nya seperti itu. Kalau misalkan kita cek pakai Fibonacci dari swing yang pakai Fibonacci dari swing yang terdekat ya, swing besarnya IHSG ya, sebenarnya dia udah mau kena support juga ini di area 5600 ini. Tapi sebelumnya kan sudah ada yang menahan, ada support klasik, terus juga ada EMA 200. Jadi itulah gunanya kombinasi dari analisa, bisa pakai support dynamic, support klasik, support psikologis, pakai Fibonacci juga bisa. Yang pasti koreksi kemarin itu sudah cukup besar lah seperti itu, dan harusnya sih tetap ada pantulan walaupun entah nanti lanjut ke bawah atau sudah bisa rebound seperti itu. Kalau untuk rebound menurut saya masih tunggu konfirmasi, tapi kalau misalkan untuk pantulan ya itu sesuatu yang wajar seperti itu. Jadi lebih baik wait and see dulu seperti itu. Untuk supportnya, support kuat ada di, menurut saya bisa pakai EMA 200 juga karena ini support kuatnya IHSG ya. Itu di area 5700. Jadi mungkin toleransi sampai 5700 walaupun sekarang 5800 ya. 5730 sampai 5700 itu support cukup kuat IHSG. Semoga aja bisa menahan ya di situ. Jadi nggak perlu sampai 5500 juga. Untuk resisten ini di kotak pink ini yang sebelumnya dia jadi support ya, sekarang udah di resisten area 5850. Kalau misalkan dia besok ini kan hari ini ada pantulan ya. Kalau misalkan dia besok ada penguatan lagi dan berhasil closing di atas 5850, menurut saya itu bakalan bagus. Tapi kalau misalkan belum berhasil closing di atas 5850, takutnya ini malah dead cat bounce, apalagi retest 5850 untuk turun lebih dalam seperti itu. Tapi juga kalau misalkan kita lihat dari trendline yang warna hijau ini juga sebenarnya belum di retest ya. Yang ketika kemarin dia jebol di sini kan belum ada retestnya. Jadi mungkin bisa juga ini dia meretest dulu terus turun lebih dalam, bisa juga. Yang pasti lihat keadaan aja, batasi resiko, jaga psikologis, juga batasi modal ya. Seperti itu. Untuk IHSG masih belum begitu kondusif sih. Maksudnya kalau misalkan kita lihat apa ya, minta yang rally hijau gitu hanya di saham-saham tertentu aja. Dan kalau teman-teman belum ada ilmunya, lebih baik hindari dulu. Kalau misalkan mau beli, kalau menurut saya jangan pernah buy on breakout sih untuk saat-saat seperti ini. Kecuali teman-teman memang udah jago sekali ya. Lebih baik buy on weakness ketika udah ada saham yang koreksi sampai ke support kuatnya, itu bisa di spec buy di situ dengan manajemen yang kuat juga. Seperti itu. Kalau buy on breakout fatal sekali ketika pasar baru keadaan kayak gini. Tetap juga jangan lupa stop loss-nya juga buat jaga risiko. Seperti itu. Itu untuk IHSG. Lalu kita ke tadi malah belum ya pergerakan asingnya. Hari ini asing net sell tapi jumlahnya kecil, cuman 17 miliar doang. Kalau di pasar regional sih malah dia net buy besar ya. Cukup, ya nggak besar juga sih, cukup lah 278 miliar. Tapi di pasar negosiasinya dia net sell lebih besar lagi. Makanya total hari ini asing net sell walaupun jumlahnya kecil 17 miliar doang. Dengan net sell terbesar dipegang oleh Antam, dan nanti kita cek juga. Lalu ada Bank Mandiri dan Bank BTN. Masuk ke yang diberi asing, hari ini ada BBCA, ikut menahan juga ya. BBCA di sell asing 190 miliar. Lalu ada Telkom, nah yang sektornya menguat ya. Yang ketiga ada Tbik, Telkom, terus juga Excel dan lain sebagainya. Itu nanti ada ulasan bagus lah untuk sektor-sektor itu. Sebenarnya masuk ke infrastruktur kalau nggak salah, tapi di subsektornya tuh lupa saya, provider atau telekomunikasi saya lupa pokoknya itu. Itu untuk ulasan IHSG. Yang pasti sama sih, kayak batasi resiko dulu aja. Yang namanya kenaikan penurunan tuh pasti ada dalam market gitu. Ketika udah naik tinggi ya pasti koreksi, ketika ada turun dalam ya pasti mantul gitu. Jadi kayak ya ini sesuatu yang wajar lah di market ini. Kalau misalkan teman-teman maunya naik terus ya berarti lebih baik bisa ke deposito aja gitu. Tapi kalau misalkan siap dengan volatilitas resikonya ya silakan, boleh-boleh aja main di market. Yang pasti itu tadi ya 3 doang kuncinya. Batasi jaga psikologis, batasi resiko, batasi juga modalnya, seperti itu, jaga modalnya. Oke, kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan.
Yang pertama kita cek Antam dulu. Mungkin nanti sekalian teman-teman timahnya ya. Nah, ini coba kita lihat komoditasnya dari nikel. Karena kompak melemah semua ya dari nikel-nikelan. Nah, ini kalau saya melihat dari chart nikel ini ya, ini memang sudah terprediksi. Kalau misalkan teman-teman mengikuti konten saya kemarin-kemarin, ini memang saya sudah buat skenario seperti ini dan benar-benar terjadi. Kalau nggak salah sekitar 1 minggu kalau nggak yang lalu. Saya bilang waktu itu ini nikel ini bikin yang namanya cup and handle. Ini ada cup, lalu dia membuat sebelah handle, terus dia breakout. Nah, habis itu ada penguatan, tapi ada potensi untuk meretest cup and handle-nya dulu. Dan kalau menurut saya ini koreksi yang sehat, walaupun sebenarnya kemarin udah di-retest tapi turun lagi seperti itu. Nah, ini pokoknya nikel ini baru di apa ya bahasa ya? Baru di titik titik krusial seperti itu. Kalau misalkan nikel ini ternyata nanti jebol ke bawah, ya bisa aja cup handle-nya gagal. Tapi kalau ternyata dia rebound, ya harusnya bakalan cakep sekali sih. Ini sekarang nikel baru ada di supportnya setelah dia kemarin turun di sini ya, kebanting ini besar juga penurunannya, lalu dia membuat reversal pattern cup and handle, ini cup, ini handle, lalu breakout, yang terus kemarin juga waktu breakout itu beberapa saham-saham kan juga udah menguat ya, saham-saham nikel kayak Inco udah naik banyak, Harum udah naik banyak, Antam juga udah naik banyak seperti itu. Terus sekarang dia baru meretest neckline cup and handle-nya. Kalau menurut saya masih oke. Tapi ya semoga aja tidak sampai jebol. Yang pasti kalau misalkan ini jebol ya, lebih baik keluar dulu aja. Karena ini juga ada inverted cup and handle mungkin atau double top ini ya. Ini top 1, ini lalu top 2. Kalau misalkan jebol, ya dia bisa koreksi sampai sini juga, sampai low-nya ini. Tuh karena dia kan tingginya segitu ya, bisa sampai ke sini. Dan kalau misalkan nikel terkoreksi lagi, pasti saham-saham proksinya juga bakal terkoreksi lagi seperti itu. Cuman kalau menurut saya sekarang masih aman harusnya, karena komoditas masih oke sih. Kalau menurut saya itu, yang pasti tugas kita batasi resiko aja. Kita nggak trading di nikel, tapi kita trading di saham-sahamnya. Dan kalau misalkan ini kan proxy nikel, katalisnya saham-saham nikel ya, jadi memang harus di respect seperti itu. Masih aman kalau menurut saya. Nah, tadi untuk komoditasnya, sekarang kita masuk ke sahamnya. Sebentar, ini kemarin format saya keganti. Sebentar. Kok gak muncul ya EMA-nya? Oh, ini sorry. Nah, kayak gini dulu ya. Hari ini Antam koreksi sampai ke supportnya dan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dia berhenti di supportnya, bukan karena bukan karena ARB, enggak, karena dia masih turun 5% aja, tapi dia berhenti di supportnya. Kalau kemarin saya bilang tuh kan supportnya Antam tuh kan sekitar 2430 ya, dan sekarang dia berhenti di 2420 seperti itu. Menurut saya masih toleransi, sama dia masih bertahan di 2400. Dan kalau misalkan teman-teman lihat chartnya Antam ini kan mirip sama nikel tadi ya. Setelah dia koreksi, terus ini ada rebound di sini. Tapi kalau Antam pakai running bottom, terus dia kemarin breakout dan akhirnya meretest running bottomnya. Tepat sama kayak si harga nikel tadi. Nah, itu juga opsinya sama. Kalau misalkan nikel tadi jadinya turun, Antam juga bakalan turun dulu gitu. Tapi kalau misalkan nikel jadinya rebound ke atas, ya ini juga dia bakalan ke atas seperti itu. Kalau menurut saya ini masih boleh dibeli untuk si Antam, bukan boleh dibeli ya, masih tidak masalah seperti itu. Kalau untuk keputusan jual belinya kembali ke teman-teman sendiri. Sama dia masih bertahan di atas 2400 candle daily ya. Jadi selama dia belum closing di bawah 2400, menurut saya masih oke untuk si Antam ini. Volume koreksinya juga tidak terlalu besar juga. Waktu kemarin turun 6%, hari ini turun 5% tuh volumenya kecil-kecil seperti itu. Sama dia masih bertahan di atas 2400, kalau menurut saya masih oke. Itu untuk Antam ini. Yang pasti jaga resiko aja. Kalau misalkan udah jebol 2400, itu biasanya indikasi dari nikelnya juga jebol. Jadi lebih baik hindari dulu. Seperti itu. Itu untuk Antam. Kita ke temennya, kita cek Inco. Nah, Inco juga koreksi ya. Dia juga ngeretest
neckline double bottom. Ini kan kemarin bottom 1, bottom 2 ya. Terus dia breakout sama juga kayak nikel tadi. Kenapa geraknya mirip? Ya karena katalisnya juga mirip itu. Makanya kenapa saya selalu bilang kalau trading di saham komoditas lihat harga komoditasnya. Kalau saham minyak ya lihat harga minyak. Kalau emas lihat harga emas. Kalau batu bara lihat harga batu bara dan seterusnya seperti itu. Dan ini nikel pun juga mirip ya geraknya sama Antam Inco. Artinya mereka kolerasinya tinggi dan bisa digunakan karena harga komoditas itu bisa lebih bergerak duluan. Jadi itu malah lebih enak buat trading saham komoditas seperti itu. Ini juga dia baru di titik nadirnya ini 4.800 ini, pas juga di neckline double bottomnya. Sebenarnya kalau misalkan ditanya, ya ini base buy-nya saat ini 4.800 ini. Karena kalau misalkan nanti dia rebound, nickel rebound, terus dia rebound, ya ini sekarang baru di support kuatnya. Tuh, tapi kalau misalkan 4.800 jebol, lebih baik keluar dulu untuk si Inco ini seperti itu. Kemarin juga tadi Antam juga ya udah sampai area oversold. Jadi memang koreksi ini juga selain komoditasnya koreksi, sahamnya koreksi ini juga sesuatu yang wajar. Tuh. Yang pasti batasi risiko aja. Itu untuk sekarang supportnya di 4.800. Mungkin kalau mau lebih aman bisa nyicil masuknya 4.800 sama sekitar sini mungkin ya 4.500 itu support selanjutnya. Seperti itu. Bisa dicicil 2 kali biar average-nya lebih bagus. Karena masih ada potensi kalau nanti tiba-tiba si nikelnya rebound, pasti ini bakal keangkat lagi. Seperti itu. Lalu kita cek Harum. Ini juga proksinya nikel ya. Nah, sama juga dia juga turun tapi volumenya kecil. Ini masih bagus sih. Dan malah sebenarnya ini bisa dimanfaatkan buat buy on the dip gitu ya kalau istilah-istilahnya anak kripto seperti itu. Kalau kemarin teman-teman ketinggalan kereta ya ini bisa masuk. Nah, sekarang dia juga ada di supportnya ini sekitar 5.400 ini kan supportnya Harum. Tapi kalau misalkan jebol, support selanjutnya ada di sekitar sini 5150. Volume koreksinya juga kecil. Waktu kemarin dia naik 12% itu kan volumenya besar banget ya. Terus waktu 2 hari penurunan ini volumenya kecil-kecil. Ini masih bagus seperti itu. Kalau menurut saya masih oke selama 5.000 nggak dijebol lah. Seperti itu. Kasih toleransi sampai ke 5.000. Itu untuk Harum. Lalu kita ke Tins yang mirip-mirip juga. Ini walaupun komoditasnya agak beda tapi geraknya sih mirip-mirip ya sama si nikel itu. Kalau ini kan timah dan ya masih sama juga. Ini malah kalau menurut saya ini bagusnya kalau udah nutup gap ini si Tins ini. Karena kemarin ada gap di sini kecil ya walaupun kecil sekali 1.600-an itu. Jadi untuk si Tins ini support kuatnya ada di 1.600. 1.600 sampai 1.500 itu area demand dan area buy-nya terbaik buat si Tins. Selama 1.500 belum jebol itu menurut saya tidak masalah. Tapi kalau misalkan 1.500 jebol dia closing di bawah, lebih baik keluar dulu seperti itu. Itu untuk level-levelnya si Tins. Untuk target ya mungkin di sini sekitar 1775 itu resisten yang cukup kuat juga. Seperti itu. Bahkan dia sekarang juga ada kena support. Yang pasti area base buy-nya Tins ini sampai 1.600-an. Kalau misalkan besok dijemput di sana sekalian nutup gap ya, itu bakal lebih bagus. Dan analisa saya kemarin tentang Tins juga lebih baik masuk ketika gapnya udah tertutup di sini ini. Sekitar 1.600-an itu. Tapi kalau 1.500 jebol mendingan exit aja seperti itu. Itu untuk 4 metal. Lalu kita cek apa ya? Bank Mandiri dia masih menuju targetnya sih. Kalau menurut saya sampai 5.500. Bisa cek video-video kemarin. Lalu Bank BTN juga dia cukup oke. Kita coba lihat BTN deh. Kok dia ada perlawanan dari bawah. Nah, candle-nya lumayan oke ya. Dia rebound dari angka 1525. Ini BBTN ini kalau menurut saya masih bagus selama dia belum jebol 1.500. Nah, ini kalau misalkan kita lihat sudah terjadi divergen juga. Kalau misalkan hijau dan besok dia golden cross stokastik ya ini. Ini saya kebetulan baru pakai stokastik ya. Biasanya pakai RSI. Tapi ini kebetulan baru pakai stokastik. Kalau misalkan besok dia hijau kan pastikan stokastiknya golden cross. Ini udah terjadi regular bullish diversion. Harusnya nanti bakal ada pantulan gitu. Itu kan trennya itu sudah semakin melemah. Tren yang turun sudah semakin melemah. Seperti itu. Itu yang pasti batasi risiko aja. Selama dia masih bertahan di 1.500 kalau menurut saya masih oke. Harusnya BBTN ini. Terus juga ada ulasan tentang pasar real. Cuman mungkin gak bisa saya bahas sekarang gitu ya biar itu. Masih bagus juga ini. Tapi kalau kita lihat ya reboundnya volume tidak terlalu besar. Tapi itu ada potensi buat regular bullish diversion. Karena ini stokastiknya ke atas tapi harganya ke bawah. Lalu tinggal tunggu golden cross harusnya konfirmasi kalau dia divergen
dan biasanya ada pantulan. Kalau teman-teman ingat kemarin waktu saya bilang Inco divergen, Harum divergen yang terjadi seperti itu, ya itu mungkin bakal ada potensi juga di BBTN ini untuk rebound dari menggunakan divergennya. Seperti itu. Cukup menarik kalau saya lihat-lihat ya. Kalau kita masuk ke yang dibeli asing, BBCA belum berubah jauh, kita masuk ke Telkom aja. Telkom hari ini naik 4,75%, ada akumulasi asing juga 80,8 miliar ya. Ini juga hari ini naiknya volumenya besar juga dan bagus. Oh ternyata dia kemarin itu sebenarnya sudah divergen ya teman-teman ya. Nih stokastiknya ke atas tapi harganya cenderung ke samping bahkan ke bawah. Dan akhirnya seperti ini sektor-sektor di sini tuh dia mantul semua dan ternyata dia kena sama EMA 200 ini yang garis warna biru. Coba saya ganti warnanya biar agak enak. Ini saya ganti coba hitam ya. Nah. Ini kan EMA 200 tepat kemarin dia nge-retest EMA 200 kena terus akhirnya mantul. Ya sebenarnya simpelnya kemarin tuh buy on weakness ya. Waktu di EMA 200 ini itu di area 3150. Itu buy on weakness-nya EMA 200-nya dan sekarang dia udah rebound 4,75% langsung sampai ke 3.300 sampai resistennya. Nah, ini sebenarnya bagus hari ini rebound ya. Dia mantul dari support kuat sampai kena resisten sehari doang ya 4,75%. Tapi kalau misalkan teman-teman mau entry dan punya barang lebih baik jangan dulu karena ini biasanya udah dipucuk. Lebih baik kalau nanti dia udah breakout 3.300 lah. Amannya kalau dia udah di atas 3330. Kalau dia udah di atas 3330 udah closing di sana, teman-teman aman itu kalau buat entry. Karena kalau dilihat dari kenaikannya hari ini harusnya bagus. Ada volume, candlenya solid. Terus juga ya itulah analisanya bagus kalau menurut saya. Tinggal nanti melanjutkan biasanya volume semakin besar terus juga naik seperti itu. Jangan beli di pucuk karena besok bisa aja koreksi dengan volume kecil. Misalkan dia bikin volume kecil gitu ya. Itu bisa koreksi lalu habis itu rebound lagi bisa juga. Supportnya terdekat ya sebenarnya di area 3.300 ini. Lalu setelah itu di sekitar 3.200 tuh. Kalau misalkan dia koreksi dengan volume kecil ke angka-angka tadi bisa buy on weakness. Nah kalau dilihat hari ini kenaikannya bagus. Next kita ke TBIG. TBIG juga yang diakumulasi asing terus ya. Nah ini dia udah siap-siap golden cross teman-teman. Kalau dari RSI-nya, kok RSI lagi, stokastiknya ya seperti itu. Dia juga sebenarnya ada divergen ini. Harganya ke atas tapi RSI-nya ke bawah. Itu berarti harga ke atas, RSI ke bawah. Harga ke atas, RSI ke bawah tuh kalau nggak salah, sebentar. Saya cek aja, saya kok agak lupa. Harga ke atas, RSI ke bawah. Hidden, bullish, divergent. Itu kalau yang hidden. Kalau reguler ini dia kan bakal mantul ya. Kalau dia baru ke atas ada regular divergent ya dia bakal balik ke bawah. Tapi kalau baru ke bawah ada yang ini berarti kalau baru ke bawah ada regular divergent ya dia bakal ke atas. Cuman untuk yang hidden ini artinya tren bakalan berlanjut. Artinya apa? Ya kalau misalkan besok dia sampai golden cross kan jadi hidden bullish divergent ya. Itu nanti dia uptrend ini bakalan berlanjut seperti itu. TBG ini juga diakumulasi asing terus seperti itu. Ini bagus sih harusnya nanti biasanya tiba-tiba ada berita apa gitu terus naiknya tambah kencang kan yang sering terjadi kan seperti itu. Kalau saya lihat besok ya, kalau menurut saya ini calon-calon breakout falling wedge-nya dia di sini. Nah, kalau misalkan besok breakout ya minimal dia bisa ke 2.800 sih. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau punya barang bisa dimanfaatin aja si TBIG ini. Kalau kelihatan tanda-tandanya harusnya aman sih ini. Seperti itu. Dia juga sudah tidak membuat low baru. Tuh, base entry-nya di area 2.500 kalau menurut saya. Ini kayaknya dia juga udah breakout 2.500 lalu nge-retest 2.500-nya. Jadi base entry-nya di area 2.500, target ya mungkin sampai ke sini nih, sekitar 2.800 kalau misalkan achieve ya. Tapi kalau dia dari tanda-tandanya udah divergent, volume bagus, terus bentar lagi golden cross ya udah tinggal besok tunggu tanggal main aja. Nanti dicek mungkin 2-3 hari atau bahkan besok pun juga bisa ya. Seperti itu TBIG.
Next kita ke BRPT mungkin ya, lama nggak kita bahas. Hari ini juga naik lumayan, dibeli asing juga 20,9 miliar. Dia mantul dari trennya ya, ini kan tren nganunya dia, apa, tren penannya dia, penan besar. Nah kan seperti ini kan, dia mantul di area-area situ. Tapi kalau misalnya kita lihat, ya ini memang dia mantul dari Fibonacci 0,618 ya. Ini kalau saya lihat-lihat ya, si BRPT ini respect banget sama Fibonacci. Nah, nih dia mantul sekali dari sini 0,618. Saya hapus aja ya, biar nggak kotor ini coret-coretan lama ini. Dari swing yang ini, tepat dia koreksi, lalu sampai ke 0,618 golden pocket ya, 0,618 sampai 0,65. Setelah itu naik 11% sama 15%. Cakep banget tuh sampai ke 0,236. Tapi habis itu dia koreksi terus. Koreksinya sih sebenarnya volume kecil juga ya. Ini biasanya bagus kalau yang kayak gini, kalau koreksinya volume kecil seperti itu. Terus kemarin sekali lagi dijemput sampai ke 0,618 tuh. Saya juga pernah bikin konten ya. Waktu itu saya bilang kalau masuk di si BRPT ini di sekitar sini aja, 890 ini di 0,618 ya. Dia juga ada golden cross. Harusnya besok dia melanjutkan kenaikan sih BRPT ini. Targetnya kesini dulu 965. Kalau misalkan dia bisa breakout, bisa lanjut ke 1045. Juga saham enak, yang buat trading itu enak ini. Volumenya hari ini juga bagus, ada volume spike dari kenaikannya. Tanda-tanda bagus, yang pasti dia rebound dari 0,618 ya. Cuman kalau sampai dia jebol 0,618 ya, lebih baik keluar dulu. Kalau angka tadi jebol ya, di sekitar sini 865 ini jebol, 865 sampai 870 itu jebol, lebih baik keluar dulu karena takutnya ini dead cat bounce untuk turun lebih dalam ke 0,786 seperti itu. Tuh batasi resiko aja. Tinggal besok dilihat dia rebound atau turun lagi. Sekarang kita masuk ke yang merah-merah. Apa yang akan kita cek? Kayak kita skip dulu aja yang merah-merah, kita langsung masuk ke yang hijau-hijau karena ada beberapa yang cakep ya. Nah ini Excel nih. Kalau teman-teman lihat konten saya kemarin minggu yang saya bahas 100 saham itu ya, terus teman-teman melakukan ya, ini setidaknya udah cuan 10% lah. Kalau teman-teman serok di 1980 ya, itu kemarin minggu kan saya bilang ya, ini waktu dari di sini pokoknya sebelah sini. Ini Excel ini diakumulasi bandar, kelihatan banget angkanya bulat soalnya dari volumenya itu bandar doang yang beli. Terus juga udah di angka area demand, area safety, area murahnya lah di 2000 itu. Kalau teman-teman nggak percaya, bila lihat aja di video kemarin minggu itu yang netizen bertanya cuan-cuan saya menjawab 100 saham itu, ada Excel juga di situ. Dan saya bilang tunggu aja 2-3 harian lagi, Senin atau Selasa pasti terjadi sesuatu di Excel. Ternyata terjadinya Kamis. Dia naik, sebenarnya Selasa udah mantul ya, naik 4%, terus hari Kamis naik 7%. Kenapa kok saya bisa melihat itu? Yaitu sebenarnya itu ya teman-teman, saham itu bisa dibaca gitu, bisa dibaca, resikonya juga bisa ditanggulangi. Jadi memang sebenarnya kalau misalkan trading bener-bener ya, hal ini tuh ada strateginya seperti itu loh. Saham-saham yang potensial naik itu bisa dibaca seperti itu. Jadi kayak udah diakumulasi, misalkan bandar yang akumulasi, volumenya bagus, divergent dan lain sebagainya seperti itu. Dia juga ada breakout double bottom juga ini. Tapi kalau menurut saya udah kena target double bottomnya. Ini kan bottom 1, bottom 2 ya. Dia breakout sekalian nih di 2120 dan kayaknya sudah achieve target. Terus dia kepentok resisten ini di sekitar 2220 ini. Makanya dia berhenti ya kenaikannya karena dia kena resistennya seperti itu. Nah tinggal dilihat aja besok dia lanjut langsung breakout atau retest dulu. Kalau misalkan dia langsung breakout ya berarti resisten selanjutnya di sini 2300 ini di EMA 200-nya. Tapi kalau misalkan dia besok koreksi dulu karena udah target double top ya mungkin base buy-nya di sekitar 2100 seperti itu. 2120 sampai 2100 harusnya itu bagus untuk masuk. Nah buat teman-teman yang kemarin minggu nonton konten saya, dan kan saya sudah bilang tuh ini udah diakumulasi asing, kok asing lagi, udah diakumulasi bandar, kelihatan banget itu bulat angkanya yang dibeli sama si bandar itu 30.000 lot itu. Udah kelihatan kayak gitu tuh ulah-ulah bandar, dan saya udah bilang 1-2 hari ke depan pasti terjadi sesuatu di Excel. Setelah itu resikonya udah kecil karena udah deket sama area 2000 ya. Dan akhirnya ternyata bener. Selamat lah teman-teman yang keren berani serok di 2000 waktu pasar baru jelek kayak gitu ya.
bisa nikmati cuannya dulu. Dan strategi kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau dia nggak bisa breakout 2220, kalau besok dia nggak bisa melanjutkan kenaikan, mungkin bisa TP dulu, nanti masuk lagi di sekitar 2100 seperti itu. Kalau koreksi volumenya rendah, overall masih bagus kalau menurut saya. Itu tinggal batasi resikonya aja. Next kita coba cek Unilever lah ya, yang hari ini udah rebound juga. Bukan rebound sih, pantulan. Kalau tanda-tanda rebound sih sebenarnya saya belum lihat juga ya. Kalau kemarin itu kan dia udah sempat bikin divergen, tapi ternyata gagal divergen ya, dan akhirnya melanjutkan penurunan. Hari ini juga kalau menurut saya ini masih spek buy sekali sih. Walaupun kalau misalnya kita lihat ya udah ada divergen kecil. Ini dia udah golden cross pertama, lalu udah ini golden cross kedua. Artinya stokastik ini udah mengarah ke atas, tapi harga mengarah ke bawah. Tapi kalau saya lihat ini divergennya masih terlalu kecil. Biasanya powernya kurang kuat ya untuk pembalikan arahnya itu. Yang pasti batasi resiko aja. Cuman kalau misalkan kita mau fair-fairan, kita lihat ya memang Unilever ini udah deket sama area aman, area demand-nya ini di 5275 sampai 5500. Makanya ketika kena 5500 dia mantul dan ada divergen kecil. Kalau mau konfirmasi lebih baik masuk setelah dia breakout 5900. Tuh, kalau dia udah bisa breakout 5900 itu bahkan bagus. Atau dia bikin pattern reversal, entah bikin double bottom atau triple bottom atau nanti bikin cup and handle, itu bahkan lebih bagus buat entry. Tapi kalau misalkan masuk sekarang, kalau menurut saya masih terlalu buru-buru di saham yang downtrend tajam ini, seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja untuk pesan saya sama buat teman-teman semua. Jadi karena pasarnya itu masih, kalau menurut saya ya belum terlalu aman. Kalau teman-teman udah jago trading, mau trading di pasar kayak gini pun juga peluangnya masih ada juga. Nyatanya juga masih banyak yang arah juga ada, naik 10% lebih juga ada, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman belum mampu, ya lebih baik jangan maksakan dulu, bisa cari kegiatan yang lain seperti itu. Tunggu koreksi yang mereda, setidaknya nanti masuk itu bakalan lebih aman. Incer saham-saham, kalau kemarin kan saya pesannya itu ya, waktu hari Senin saya bikin konten tuh, incer saham-saham yang koreksinya pertama volumenya rendah, itu pertama. Kedua, dia diakumulasi sama bandar. Ketiga, masih punya katalis yang bagus. Itu nanti ketika pasar rebound, dia biasanya reboundnya paling cepat, seperti itu. Jadi itu kalau teman-teman mau spek buy atau buy on weakness, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Kalau misalnya ada kurangnya saya mohon maaf. Terus juga mohon maaf kemarin tidak bisa bikin konten ya. Harapannya semoga besok-besok sudah tidak kosong lagi ya konten dari cuan-cuan saham, udah bisa bikin konten terus. Ya ini kayaknya ini bullish engulfing ini untuk si Unilever, tapi dia opennya tidak di bawahnya kemarin sih, jadi belum bullish engulfing juga. Kita lihat aja, mulai ada tanda-tanda sih ini seperti itu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, bisa silakan sampaikan aja di komen YouTube atau DM Instagram, dan akan saya balas ketika saya sudah ada waktu. Cuman mungkin mohon maaf untuk akhir ini saya baru agak sibuk, jadi kalau agak slow respon dan lain sebagainya saya mohon maaf. Oke, support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.